Shalom para pemirsa setia AWR Borneo. Kembali lagi bersama saya di sini, Dr. Jovi dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kembali kita akan membahas 10 hukum kesehatan yang berasal dari Rumah Sakit Advent Bandung. Pada hari ini kita akan membahas satu hukum yang penting yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Hukum tersebut adalah Tuhan yang terutama. Mungkin kita berpikir bahwa hukum ini adalah salah satu hukum yang sulit kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Tetapi dari 10 hukum tersebut, Tuhan yang terutama adalah hukum yang paling penting untuk dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Tuhan dan yang terakhir dikatakan terutama. Apakah kita di dalam kehidupan kita sudah menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Terkadang mungkin kita merasa bahwa kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Terkadang kita merasakan kita sudah berada dalam Tuhan. Tetapi pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Baik, kita akan buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-31. Dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayangkan, betapa luar biasanya ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau, bahkan bukan kita saja Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan berjanji kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita dan seisi rumah kita akan selamat. Mazmur 119 Mazmur pasal 119 ayat 140 dikatakan bahwa Daud menulis, janjimu sangat teruji. Jadi memang kita harus yakin kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita dan seisi rumah kita akan selamat. Kenapa kita harus percaya Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus mau menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang mau tidak percaya kepada Tuhan kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera, bahkan akan menjauhkan kecelakaan dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan? Masihkah kita tidak mau percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus kepadanya, hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang esa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, yang paling penting di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan adalah jadikan Tuhan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mungkin kita selama ini belum mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Sehingga memang kita sudah berada di dalam Tuhan, tetapi kita tidak menjadikan Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Lantas, apa hubungannya Tuhan yang terutama dengan kesehatan kita? Jelas di dalam 10 hukum kesehatan, Tuhan yang terutama
Alasannya apa? Keluaran 15 ayat 26. Dikatakan bahwa firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Janji Tuhan begitu jelas di dalam kitab Keluaran. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit, melainkan Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita. Semoga kita bisa menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita hidupkan hukum ini agar kita tidak ditimpakan kepada penyakit. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.